Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates bersama saya Ellen Gracia. Kita akan kembali ke gelaran Minerba Convex 2025. Di sana sudah ada rekan saya, jurnalis NTV Arif Subakti, yang akan melaporkannya untuk Anda. Ya, selamat siang Arif. Bagaimana? Apakah acara di sana sudah dimulai dan siapa saja yang sudah tiba di sana? Arif. Baik Ellen dan juga pemirsa, memang sampai saat ini acara Minerba Convex 2025 masih belum dimulai begitu, karena memang sampai saat ini kami juga dapat menceritakan begitu bahwa saat ini sejumlah tokoh memang terus berdatangan, dan saat ini beberapa pejabat dari Kementerian ESDM memang juga tengah menanti kedatangan dari Menteri ESDM yaitu Bahlil Lahadalia di depan Assembly Hall Jakarta International Convention Center. Dan seperti yang kami katakan sebelumnya, memang sebelumnya rencana di mana pembukaan dari Minerba Convex 2025 ini akan dibuka langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun memang sampai saat ini Presiden Prabowo Subianto juga terlihat masih belum datang begitu, dan untuk acara Minerba Convex 2025 ini sejumlah direktur, kemudian juga perwakilan dari beberapa emiten juga terlihat hadir, mulai dari perwakilan dari PT Bayan Resorts, kemudian juga kami melihat sejumlah tokoh dari Forum Reklamasi Hutan dan Lahan Bekas Tambang, kemudian juga perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Sigit Reliantoro. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa berbeda dengan acara-acara sebelumnya, untuk Minerba Convex 2025 ini akan banyak sekali fokus begitu terhadap perkembangan isu global, khususnya adalah transisi energi bersih, kemudian juga industri pertambangan dan beberapa tantangan-tantangan yang tengah dihadapi oleh industri energi di Indonesia. Dan oleh karena itu memang untuk acara yang akan berlangsung hingga esok ini akan membahas sejumlah topik-topik terkait dengan inovasi, bagaimana meningkatkan daya saing di tengah kondisi ekonomi, dan tidak hanya itu namun juga akan membahas sejumlah inovasi teknologi, kemudian penerapan praktik pertambangan berkelanjutan, serta penguatan prinsip environmental, social and governance atau ESG yang kini memang menjadi tuntutan utama yang juga memang sangat menjadi prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Dan kita ketahui juga bahwa memang pemerintah Indonesia bersama dengan para pemangku kepentingan terus mendorong tata kelola pertambangan yang lebih baik melalui kebijakan hilirisasi serta perlindungan lingkungan dan juga sosial. Karena memang berbicara mengenai pertambangan dan juga energi ini selama ini memang lebih banyak difokuskan hanya untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi, namun lebih dari itu bagaimana caranya supaya sektor ini tidak hanya bisa berkontribusi begitu untuk pertumbuhan ekonomi, namun juga untuk kehidupan, memberikan dampak sosial yang baik kepada masyarakat, mulai dari menyiapkan sejumlah lowongan kerja, kemudian juga memberikan iklim-iklim yang lebih inklusif begitu kepada kaum inklusif yang juga tentunya bisa mendapatkan manfaat dari keberlanjutan dari mineral dan juga batu bara. Dan sampai saat ini juga kami masih menunggu sejumlah tokoh, sambil menunggu dari sejumlah tokoh, sejumlah acara-acara sampingan begitu yang ada di Assembly Hall ini masih berlangsung juga, mulai dari kunjungan dari beberapa sekolah, kemudian juga booths dari beberapa emiten yang saat ini memang tengah menyiapkan booths mereka, karena rencananya setelah memberikan pidato singkat di dalam Assembly Hall, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akan mengunjungi booths di luar Assembly Hall satu persatu untuk juga melihat lebih jauh begitu, dan juga berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan, kemudian juga para pelaku usaha yang dimana juga sampai saat ini akan terus berdatangan. Dan dapat Anda saksikan juga saat ini situasi di dalam Assembly Hall sudah semakin padat begitu, di mana memang dapat Anda saksikan beberapa pelaku usaha, kemudian juga perwakilan dari beberapa asosiasi melakukan komunikasi, kemudian juga
berbincang begitu sambil menunggu kedatangan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Dan atmosfer di dalam Assembly Hall ini juga memang cukup riuh begitu karena memang banyak sekali acara-acara yang diadakan di luar Assembly Hall yang sampai saat ini terus berlanjut sambil menunggu kedatangan dari Presiden dan juga Menteri ESDM. Dan Ellen dan juga pemirsa dapat kami sampaikan juga bahwa setelah acara ini dibuka, akan ada sejumlah kelas-kelas kecil yang akan dibagi ke dalam beberapa ruangan di mana setiap kelas ini nantinya akan membahas berbagai isu mulai dari lingkungan, kemudian juga strategi dan juga tentunya dari sektor industri, yaitu bagaimana merangkul profit di tengah adanya ketidakpastian global. Dan Ellen dan juga pemirsa, sampai saat ini memang Anda bisa saksikan juga bahwa lalu lalang dari para peserta, kemudian juga para tamu undangan, baik itu juga reguler dan maupun VIP, masih cukup sibuk begitu di dalam Assembly Hall. Sekian informasi dapat kami sampaikan, kembali ke Anda, Ellen, di studio. Baik, terima kasih Arif. Tentu kita akan update lagi seperti apa gelaran acara Minerba Convex 2025 hari ini. Terima kasih Arif Subakti, jurnalis NTV melaporkan langsung dari JCC Jakarta.